Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Effendi, mengajar di SMK Negeri 1 Gunung Jati, mengampu mata pelajaran kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Saya sekarang membahas mengenai pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas, bagaimana cara mengatasinya dan solusinya. Karena diskusi kelas itu adalah sangat penting sekali untuk siswa dalam mengeluarkan ide-ide dan pendapat. Saya pernah gagal memfasilitasi diskusi di kelas karena hanya segelintir siswa yang berpartisipasi. Tapi tentu ini tidak boleh jadi kebiasaan dan harus diatasi. Penting sekali bagi setiap siswa yang ada di kelas untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas. Keterlibatan seluruh siswa dalam diskusi tentu akan meningkatkan kualitas diskusi yang guru fasilitasi. Ide-ide baru dan cemerlang tentang suatu topik yang sedang dibicarakan di kelas akan bermunculan dari pemikiran-pemikiran para siswa-siswa. Adapun akar permasalahan dari rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas adalah, yang pertama, siswa belum terbiasa melakukan diskusi ini. Ataupun sudah biasa tapi tidak sepenuh hati. Atau sebelum-sebelumnya asal diskusi aja. Itu yang pertama. Akhirnya apa? Dia tidak memahami bagaimana cara berdiskusi yang baik. Yang kedua, mungkin malu berbicara. Ada siswa yang malu berbicara. Ya, terasa di hati tapi tidak mau mengungkapkan karena malu. Kenapa malu? Ya takut salah. Salah diketawakan sama teman-teman atau gurunya. Kemudian siswanya tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati. Ya, maksudnya dia ada yang akan dibicarakan tapi nggak bisa mengungkapkan. Nah, itu adalah bahaya itu dalam perkembangan kemampuan anak dalam berbicara, dalam mengungkapkan pendapat. Itulah yang harus kita antisipasi. Kemampuan dalam berdiskusi, mengungkapkan ide-ide, pendapat. Sebab kalau dia tidak bisa berdiskusi, mengeluarkan pendapat dan ide, maka ide-ide itu hanya tersimpan dalam diri dia sendiri. Dan dia tidak bisa berkembang karena ide-idenya tidak diketahui oleh orang. Nah, sekarang alternatif apa atau solusi apa bagi kita seorang guru untuk mengembangkan kemampuan berdiskusi siswa itu, mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa supaya dia bisa mengeluarkannya dengan cara berdiskusi. Bagaimana tata cara berdiskusi, bagaimana cara menerima pendapat orang lain dan mengeluarkan pendapat kita. Itulah tata cara berdiskusi yang baik. Itulah yang harus kita latih, ya, untuk para siswa itu dalam pembelajaran. Nah, sekarang ada beberapa solusi dan alternatif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam berdiskusi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkannya. Yang pertama, kenali seluruh siswa. Ini adalah kewajiban seorang guru. Kita harus dapat mengenali setiap siswa yang menjadi tanggung jawab kita di kelas. Bagi guru kelas memang tidak akan sulit. Tetapi untuk guru bidang studi yang harus mengajar di banyak kelas mungkin cukup merepotkan. Walaupun demikian,
Seorang guru mata pelajaran pun tetap harus berusaha menghafal nama dan mengenali sifat setiap siswa. Dengan mengenali setiap siswa, maka saat diskusi kelas dilaksanakan pada pembelajaran akan sangat memudahkan guru untuk memanggil siswa tertentu dengan langsung menyebut nama panggilannya secara akrab. Hal ini secara psikologis akan membangun iklim kondusif di kelas untuk melakukan diskusi. Yang kedua, buat mereka bekerja sama. Kerjasama adalah salah satu kunci penting agar siswa saling bicara satu sama lain tentang topik atau materi yang sedang dipelajari. Berikan mereka tugas yang mau tidak mau harus dikerjakan secara bersama-sama. Ada ketergantungan antara siswa yang satu dengan siswa lainnya akan membuat mereka berusaha untuk mengerjakan tugas dengan berdiskusi secara intensif. Tugas yang menuntut kerjasama itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga apabila siswa mengerjakannya secara sendiri-sendiri, maka mereka tidak akan dapat menyelesaikannya. Kerjasama mutlak diperlukan untuk penyelesaian tugas ini. Selanjutnya yang ketiga, pengaturan siapa duduk di mana sering juga berpengaruh. Bila guru telah mengenali setiap karakter siswa, maka dia dapat menempatkan atau mengatur tempat duduk sehingga para pembicara akan berada di posisi yang menyebar. Siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam. Buatlah susunan yang membantu berlangsungnya diskusi agar dapat memudahkan tugas guru. Bangku dan meja juga harus disusun sedemikian rupa supaya guru dapat memutari dan berjalan di setiap bagian kelas atau kelompok diskusi. Yang keempat, berikan pemodelan. Pada awal melaksanakan diskusi untuk siswa yang mungkin belum terbiasa melakukannya, guru dapat memberikan pemodelan atau contoh. Guru dapat memodelkan bagaimana cara mengajukan pertanyaan, bagaimana memberi jawaban, sehingga bagaimana menyanggah atau memberikan saran dan kritik dengan baik. Yang kelima, jangan panik bila semua siswa diam. Semua orang perlu waktu untuk berpikir dan menyusun kata-kata. Begitu juga dengan siswa. Bahkan mungkin mereka memerlukan waktu yang lebih banyak untuk itu apabila mereka belum terbiasa mengutarakan pendapat secara lisan. Jadi, bila guru melontarkan pertanyaan untuk dijawab kelas dalam sebuah diskusi, lalu semua siswa diam, janganlah panik. Biarkan saja ada kesenyapan di dalam kelas beberapa waktu. Siswa tentu akan merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, akan mulai berbicara dan berpendapat. Mereka selalu berusaha menjaga supaya diskusi kelas yang guru fasilitasi berjalan dengan baik. Percayalah. Selanjutnya nomor 6, berikan kartu ukuran 5 cm kali 10 cm ya, 10 cm ya. Bagaimana caranya? Kelas yang belum terbiasa berdiskusi dan mengutarakan pendapat secara lisan kadang-kadang malu dan takut untuk bersuara. Mereka perlu dibantu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan potongan kertas kecil, misalnya karton berukuran 5 cm kali 10 cm untuk tempat menulis. Jawaban pertanyaan dilontarkan oleh guru. Selanjutnya mereka dapat membaca apa yang telah mereka tulis pada kartu itu secara bergilir atau ditunjuk beberapa orang.
Kartu juga dapat digunakan untuk menulis saran, kritik, tanggapan, hingga pertanyaan. Bagilah 3 atau 4 buah kartu pada setiap siswa. Dan mereka harus menulis sesuatu di atasnya untuk kemudian dipajang dengan ditempel di dinding kelas pada akhir diskusi. Nomor 7. Yakinkan siswa bahwa memberikan jawaban yang kurang tepat atau bahkan salah itu bukan aib. Banyak siswa yang takut melakukan kesalahan. Guru pun demikian. Bukan? Jadi itu adalah lumrah dan manusiawi. Jadi yang harus diyakinkan kepada siswa agar mereka berani mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan, dan melontarkan pertanyaan adalah bahwa mereka tidak akan ditertawakan atau dipermalukan apabila mengutarakan sesuatu yang mungkin tidak pas, salah, atau melenceng dari apa yang sedang didiskusikan. Dan selanjutnya, nomor 8. Jangan terlalu banyak mengoreksi jawaban salah. Belajar seringkali dilakukan karena kita menyadari ada kesalahan. Bukankah ada kata-kata bijak? Belajarlah dari kesalahan. Nah, begitu juga siswa kita. Mereka juga belajar dari kesalahan mereka. Jadi, ketika siswa mengutarakan jawaban yang salah, yakinkan mereka bahwa kesalahan itu tidaklah masalah buat guru. Kita hanya perlu mengoreksi kesalahan fatal yang mungkin ada dengan mengatakan bahwa jawaban atau tanggapan mereka lontarkan belum tepat. Ingat, belum tepat, bukan salah. Terlalu memberikan penekanan bahwa mereka salah akan membuat ciut nyali mereka untuk berdiskusi. Yang terpenting, apabila jawaban siswa salah, mereka sadar itu salah, itu sudah cukup. Yang ke-9, jangan tunjuk siswa yang belum siap. Siapapun tidak ingin dipandangi semua orang dalam keadaan kikuk dan tidak siap. Jadi, bila guru melontarkan pertanyaan yang meminta siswa menjawab, berikan waktu untuk berpikir yang cukup bagi semua sehingga mereka tidak akan terekspos ke semua siswa lain dalam keadaan tidak siap. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan belajar cepat mungkin sesekali dapat diberikan kesempatan awal untuk menghargai mereka dan memancing siswa lain untuk menanggapi. Ya, itulah 9 permasalahan ya, 9 cara untuk diberikan kepada siswa agar mereka bisa belajar dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kalau itu dilakukan dengan baik, secara terus-menerus, tanpa kenal lelah, dengan telaten, insya Allah berhasil. Saya telah melakukan itu dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Yang awalnya partisipasi siswa dalam diskusi itu rendah, banyak diam, kita kewalahan, maka strategi ini saya lakukan dan berhasil. Ya, ini solusi yang saya berikan untuk permasalahan siswa yang rendah partisipasinya ketika metode diskusi dilakukan. Ya, demikian yang saya bahas. Ini sumbernya adalah dari blog pendidikan Home Pendidikan. Judulnya Cara Memacu Siswa Berpartisipasi dalam Diskusi Kelas. Demikian penyampaian saya dalam pembahasan ini. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.